Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jemaah salat subuh yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan marilah di pagi yang penuh berkah ini, kecuali rasa syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kita dengan jumlah yang mustahil kita untuk menghitungnya. Di saat sebagian orang untuk mendapatkan upah 100.000 rupiah harus setengah 4 keluar rumah, hanya berjalan untuk 100.000 rupiah. Rela lagi keluar rumah mengangkat. Tapi bayangkan kita ini bisa mendapatkan nikmat yang Nabi katakan khairul minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan 100.000 rupiah membersihkan jalan-jalan, hanya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau Allah menampakkan kepada kita itu kekayaan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya berkata, kalau seandainya kita tahu isi dunia ada beberapa yang berupa banyak orang emas, minyak bumi, perak, gas alam, itu timah, harta yang luar biasa besar bisa kita untuk kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan sangat besar. Kemudian Allah kasih kita istiqomah sampai Allah mewafatkan kita husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam semoga Allah Ta'ala senantiasa limpahkan Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemarin menjelang Ramadan dan nanti menjelang hari raya ada tradisi umat Islam ini ingin ziarah kubur ke orang tua. Kebetulan saya kemarin mau Ramadan juga berusaha untuk mengunjungi makam
ajak keluarga saya ajak saudara saya, lalu saya ajak duduk di sekeliling makam, lalu saya berikan nasihat kepada semua saudara saya tentang bagaimana sesungguhnya membahagiakan orang tua yang hari ini telah dimakamkan. Artinya penting buat seseorang itu berbakti kepada orang tuanya, khususnya ketika orang tua kita hari ini telah dimakamkan, agar apa yang kita lakukan itu benar-benar manfaat, berfaedah, dan membahagiakan orang tua yang hari ini telah dikuburkan. Sesungguhnya banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi mudah-mudahan di kesempatan pagi yang berkah ini ada satu dua yang bisa menjadi naungan kita, terutama di Ramadan ini, untuk kita benar-benar bisa membahagiakan, membuat tersenyum orang tua kita di kubur itu. Dan ini sesungguhnya nasihat pertama saya tujukan buat saya, karena hari ini saya juga sudah kehilangan orang tua. Jadi ini saya sudah bapak ibu saya telah wafat. Kedua juga mudah-mudahan berfaedah buat kita semua, khususnya yang ayah ibu kita telah meninggal dunia. Sama rahmatullah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita semua sudah hafal. Bila ma'atahu adama'in kuta'amalu bila misalah, jika anak ada mengganggunya, jika saya, kita semua wafat, semua tidak peduli. Rumah mewah tidak, mobil bagus tidak, jabatan kemanfaatan, kecuali tiga hal. Yang pertama adalah kejadian, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Jadi dari seorang anak yang bermanfaat buat orang tuanya, khususnya yang telah wafat adalah jika seorang anak itu menjadi anak soleh dan dia selalu mendoakan orang tua. Secara umum, sesungguhnya doa seorang muslim kepada muslim yang lain itu bermanfaat. Salah satunya misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ila akhir. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka senantiasa berdoa. Doa mereka adalah Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Yang kedua, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Jadi seorang muslim itu dianjurkan untuk mendoakan saudaranya sesama muslim, bahkan mereka yang telah meninggal dunia. Jawab Allah, dan itu pertama kali, dan itu biasanya kita lakukan sekali. Secara umum kita melakukan itu. Biasanya kita lakukan sekali saat kita sholat Jumat, ketika khotib di akhir Jumat membaca doa,
Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup dan yang telah wafat. Insya Allah sepekan sekali seluruh muslim di dunia ini yang Jumat mendoakan sesama muslim yang masih hidup bahkan yang telah wafat sejak zaman Nabi Adam sampai ketika dia berdoa agar dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara umum kita sudah biasa mendoakan saudara kita sesama muslim, teman kita sesama muslim yang telah meninggal dunia, yang perlu jadi pedoman kita pagi ini adalah pernahkah kita ini mendoakan saudara kita atau teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang telah meninggal sekian lama waktu yang lalu secara khusus tanpa kita diminta oleh mereka. Misalnya teman kita yang meninggal dunia setahun lalu, 2 tahun lalu. Kalau gini kalau kita ditanya pemberian dan hari ini siapa yang wafat di kampung kita, saya yakin kita semua tidak perlu berdoa. Tapi kalau kita ditanya sepekan yang lalu wafat siapa, kadang-kadang sudah mulai berubah. Apalagi kalau pertanyaan ya, tanggal 3 Maret yang lalu siapa yang wafat di kampung kita, seringkali kita sudah melupakan. Apalagi lebih jauh 3 April tahun 2023 siapa yang wafat? Maaf, saya lupa dan kita juga sudah lupa. Apalagi kalau lebih lama lagi 2, 3, 5, 10 tahun lalu. Jujur kita semua mengatakan kita sudah melupakan semua orang tetangga atau sahabat yang meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Artinya, kalau namanya saja tidak pernah kita ingat, apalagi mendoakannya. Jadi namanya saja tidak pernah mampir ke pikiran kita, tidak pernah hadir di hati kita, apalagi mendoakan. Tapi ada seseorang yang dia wafat setahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu atau bahkan mungkin 10-15 tahun yang lalu yang sulit dan mustahil untuk kita lupakan. Dia adalah orang tanpa ibu kita, orang tua kita. Walaupun saya yakin tidak terlalu baik. Ada yang orang tua yang meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Kita ingat persis, bukan sampai kita ingat. Sama kita ingat. Ketika saya tanya seseorang, kapan hanya wafat? Dia ceritakan tahun 2010, jam berapa? Dia ceritakan persis kayak gitu. Artinya, Bapak Ibu, terkait orang tua, seorang anak dia pasti kita selalu ingat kapan meninggalnya, jamnya, jam berapa. Tidak mungkin dia lupa. Dan kala itu, jika seorang anak ingat orang tuanya yang telah wafat, maka perkara pertama yang paling sering dilakukan adalah mendoakan.
kesimpulannya, kalau orang tua itu wafat, semua tetangga orang tua kita akan lama-lama melupakan kita. Semua teman bapak ibu kita akan lama-lama melupakan. Hanya anak yang akan selalu ingat orang tua. Karena itu hanya anak yang bisa diharapkan mendoakan bapak ibu. Dan semua orang sudah melupakan orang tua kita. Dan kalau kita mendoakan orang tua kita, rata-rata orang mendoakannya berapa kali sehari? 5 kali. Dan seseorang mendoakan orang tua 5 kali sehari sesudah sholat, sesungguhnya itu adalah perkara biasa. Sesuatu yang lumrah dilakukan kebanyakan orang. Tetapi sesungguhnya yang luar biasa dan istimewa adalah seorang anak yang sayang orang tuanya, seorang anak yang cinta bapak ibunya, ketika dia mendoakan orang tuanya bukan hanya 5 kali sesudah sholat, tapi sangat yakin juga akan mendoakannya di waktu-waktu yang mustajab. Contohnya, waktu mustajab itu antara azan dan qomat. Maka seorang anak soleh yang mencintai orang tuanya, ketika dia sholat 5 waktu, dia tidak akan datang masbuk atau menunggu qomat agar menunggu azan berkumandang, tetapi dia akan berusaha datang sebelum azan agar dia bisa mendapatkan waktu mustajab antara azan dan qomat, terutama wanita para yang tidak punya kewajiban untuk sholat berjamaah. Dan apa yang dilakukan antara azan dan qomat? Ini waktu saja. Yang dilakukan adalah dia angkat kedua tangannya dan dia berdoa, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi anak soleh yang sayang orang tua juga pada ibunya, kalau sholat itu yakin akan berjamaah dan berusaha datang di awal waktu agar mendapatkan waktu mustajab. Dan antara ada di qomat anak yang paham begini, bukan dipahami, tapi berdoa. Membaca Al-Quran pahala yang besar ya. Tapi berdoa antara ada di qomat itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran, sebab membaca Al-Quran bisa kita lakukan sesudah maka Bapak Ibu, ini pentingnya kita mencari waktu mustajab untuk orang tua. Apalagi contoh yang lain, seperti amalan terakhir sesudah sholat tahajud. Bayangkan Bapak Ibu di luar Ramadan, di luar Ramadan mulai pagi sampai sore kita ada acara kegiatan. Habis bisa kita tidur, lalu ketika malam kita bangun untuk tahajud, dan saat kita beranjak dari tempat tidur ke kamar mandi, tiba-tiba kita jadi orang tua penasaran dengan anak remaja kita, lalu kita misalnya mimpi anak kita di kamarnya,
dari salah satu kunci pintu kamar kita yang kecil itu. Dan bayangkan jika tiba-tiba jam 3 malam itu kita menyaksikan anak kita di kamarnya sedang menggelar sajadah sholat tahajud. Dan kita begitu penasaran dengan anak kita, lalu kita tunggu anak kita sampai akhir tahajudnya, lalu di akhir tahajudnya anak kita mengangkat tangannya ke langit, dan dengan surah ini kita mendengar anak kita berdoa, Rabbi firli wa liwalidayya. Saya yakin Bapak Ibu kalau sudah orang tua masih nangis. Saya yakin orang tua masih jagoan mata bahagia. Karena detik itu kita bisa bayangkan bahwa suatu saat kalau kita sudah wafat, anak kita akan tahajud dan mendoakan kita orang. Karena anak bisa punya kebiasaan sejak kecil tanpa dibangunkan dia tahajud dan mendoakan bapak ibunya, tanpa disuruh dia tahajud mendoakan orang tuanya. Yakin kita sumpah sekarang bahagia biasa oleh kepada kita. Dan inilah Bapak Ibu yang rahimahullah, yang sesungguhnya diinginkan orang tua kita. Seandainya ada cara kita wafat dan jam 3 malam kita tahajud untuk orang tua. Dan seandainya kita bisa melihat wajah ayah kita di makamnya, yakinlah mereka akan tersenyum bahagia mendapatkan doa kita anak-anak kita. Maka carilah doa saja, cari waktu yang saja. Dan kenapa kita harus cari waktu saja? Karena dulu orang tua kita, ayah ibu kita itu memberikan waktu-waktu terbaiknya buat kita. Itu ingat sampai lain. Kita dulu tidak kecil, jam 3 malam kita ngompol. Ibu kita ngantuk, kantornya demi ngurusi kita. Kantor kita jalankan jam 3 malam, jam 2 malam, jam 1 malam, jam 12. Kita rewel, nangis, ngomong, gak bisa tidur. Orang tua kita bangun, ditahan kantornya, ditahan lelah kerja seharian, karena melihat kita yang dicintai. Udahlah sekadut-kadutnya orang tua, sepayah-payahnya bapak ibu kita, selelah-lelahnya bekerja seharian, semuanya ditahan demi anaknya, ditahan. Dan kewajiban kita hari ini, Bapak Ibu, hanya mengucapkan agama, nggak perlu tangan kita ini berhubungan dengan air kencing kata orang tua kita, nggak perlu tangan kita ini berlepotan dengan kotoran seperti kotoran kita dulu. Bersihkan tangan dulu, gelas sajadah, sholat tahajud, angkat tangan, minta kepada Allah agar orang tua kita kabul dosa kita. Ini salah seorang anak yang berbakti kepada Tuhan. Sebuah ibu, semua orang sudah merupakan bapak ibu, semua orang sudah merupakan seperti mana kita juga merupakan semua tetangga kita yang bawah. Yang kedua, bapak ibu, di samping mendoakan di waktu saja, yang kedua adalah berbanyak doa buat orang tua.
harus ulang-ulang doa itu? Mengapa harus berbanyak doa itu? Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kabar indah tentang kisah orang tua di surga. Kisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat ada orang tua yang masuk surga. Tiba-tiba orang tua itu mendapatkan surga yang luar biasa, istimewa. Padahal orang tua itu merasa di dunia amalnya biasa, ibadahnya yang itu tok, amal-amalnya yang sederhana saja. Tapi saat dia di surga, dia mendapatkan tempat istimewa. Karena dia heran dibandingkan amalan di dunia, lalu dia berkata kepada Allah, Ya Allah, dari mana aku dapatkan ini? Apa kata Allah? Mendengar pertanyaan orang tua itu, kalau katakan itu engkau dapatkan istighfari wala dikatakan itu engkau dapatkan karena doa istighfar akan untuk bagaimana doa seorang anak itu punya pengaruh luar biasa dan derajat orang tua di surga. Sehingga para ulama menjelaskan di sini, sesungguhnya banyaknya doa anak itu berpengaruh kepada tingkatan orang tua di surga. Kalau digambarkan sederhana, jika kita membaca doa Rabbi sekali, maka ketahuilah orang tua akan naik surga satu derajat. Kalau kita ulang 5 kali, dia akan naik 5 derajat. Kita ulang 20, 100 kali, semakin tinggi surga orang kita. Maka jemaah kita ulang doa Rabbi, membayangkan surga orang kita semakin tinggi, semakin mulia, dan bahkan mencapai tempat terbaik di akhirat. Ini penting untuk dan seorang kenapa kita berulang-ulang? Kenapa berulang-ulang? Dan jangan pernah merasa lelah baru sekali lalu bertahan-tahan. Jangan merasa cukup sekali lalu selesai. Kenapa berulang-ulang? Saya ulang lagi, ingatkan kita. Saatnya kita semua. Insya Allah kita semua ingat persis. Sebagaimana kami ketika kecil. Berat saya ketika kecil, kalau ibu 5-10 kilo. Habis sisa digendong sama teman saya. Di besok saya 1 jam saya belum tidur. Tetap digendong, nggak diletakkan saya. 2 jam saya belum tidur, kita belum tidur. Kelihatan rumah kita, mata kita masih membuka. Digendongan kita 3 jam, 4 jam, Allah sampai kemudian punggungnya ini keras, lelah. Dilihat mata kita dulu itu, kita masih digendong. Salah kita, ini luar biasa berarti orang kita. Karena melihat kita ada di sini. Dan hari ini kewajiban kita tidak seberat dunia. Hanya mengatakan hanya mengatakan, dan di atas tangan kita tidak ada beban 1 gram pun. Kalau orang ini berjuang, maka setelah kita berdoa, jadi misalnya Bapak Allah antara ada di koma, antara ada di koma.
menit, mereka 1 menit. Jika 22 menit, tahan jalan sampai benar-benar ditanya, ya Allah, saya ingin bertemu saya, surganya ini. Ini mau ditahan oleh terlalu pendek 2 menit dibandingkan Allah Tuhan dan sebagainya. 20 menit itu terlalu pendek. 20 menit terlalu pendek, tetap kita tahan. Buat adik ibu yang sangat kita cintai. Benar-benar kita maka ketika itu saja pastikan kita berkawal ketika berbicara apa-apa kita menjelang kenapa diri kita Allah ini dasar waktu saja dan berkata Allah yang terakhir yang kedua Allah jika kita ingin belajar kepada kita terutama beberapa awal berbagi nama sopan berbagi karena sesungguhnya amal soleh itu pahalanya otomatis nyampe di bagi ibadah itu pahalanya otomatis dinikmati oleh Nabi SAW bersabda, "Inna min a'diyati ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Sesungguhnya makanan terbaik seseorang adalah makanan hasil jerih payahnya sendiri, hasil kerjanya sendiri, dan anak itu adalah hasil kerja keras, kepayahan, kelelahan bapak ibu. Karena anak adalah hasil kelelahan bapak ibunya, maka setiap amal soleh anak otomatis pahalanya nyampe kepada orang tua. Bapak Ibu rahmatullah, saya sampaikan untuk memotivasi kita bagaimana kita ini berusaha membantu orang tua. Bisa ini terjadi kira-kira 10 tahun ketika itu bapak emak saya masih hidup, anak saya masih hidup, seorang bisa berhasil kira-kira istri saya sedang ada 1 tahun. Anak saya sedang tidur di ruangan. Tiba-tiba jam 4 sore itu, emak saya datang ke rumah saya. Saudara saya 10. Emak saya ketika itu usianya 62 tahun. Bapak sebayangkan seorang wanita merawat 1 anak sendirian. Di pundaknya pernah membawa menggendong 1 anak tanpa kulkas, tanpa mencingkong, tanpa setrika listrik, tanpa pempas, semuanya manual. Di usia 22 tahun itu usia sudah puncak-puncak kelelahan, sudah puncak-puncak habis seluruh tenaga.
fisiknya sudah kotor, dan jarak rumah saya ke rumah itu 200 meter. Bukan saya bermanfaat keluarga, ada lagi, ada cinta sama anak, sama anak saya, kepada anaknya sudah dewasa, sudah jadi orang. Mak saya jalan tetapi perlahan-lahan 200 meter rumah saya. Saya di depan pintu, saya baru lihat rumah saya nyampe. Tak bukakan pintu rumah saya, tak gandeng anak emak saya masuk rumah. Tak persilakan emak saya duduk di kursi, karena sudah tidak bisa duduk di bawah, dan fisiknya berat. Dan saya duduk di lantai, dan saya akan mengobrol bincang-bincang tentang kehidupan beliau yang luar biasa, pengorbanan beliau yang Masya Allah, sampai suatu titik saya sampaikan ke saya bilang sehari sambil saya pegang tangan beliau yang mengirimkan anak wanita dalam hidup hanya ingin satu terbesar, anak wanita ingin ketemu bapak dan emak di surga. Begitu masih nasi satu ibarat tahu lagi kalimat itu kedua kali mak anak wanita ingin selalu saja terbesar, ingin ketemu dan bapak di surga. Tambah lagi sebagai bagian dari bertanya satu. Sampai kemudian saya tutup dengan kalimat terakhir. Kalau aku nanti ketemu umat di surga, ketemu bapak di surga, aku yakin surga umat dan bapak jauh lebih mulia daripada surga. Surga umat bapak jauh lebih tinggi daripada surga. Karena umat pasti tahu seluruh sholatku dan semua 10 sedekahku bapak emak dapatkan pahala. Semua puasa kami 10 bersedekah bapak emak nikmati pahalanya. Semua bacaan kami 10 saudara Quran bapak emak nikmati pahalanya. Dan kesimpulan itu bahasa saya memang bahasa wajah. Dan dari pulang kemudian saya mulai buat saya selama hidupnya saya betul-betul beliau berbahagia karena beliau sedang melihat surga di depan wajah. Beliau sedang melihat surga di depan wajah. Bagaimana bukan surga di depan wajah? Kami 10 saudara, jika seandainya misalnya kami bersepuluh dikasih usia sholat 50 tahun, maka pahala sholat otomatis didapatkan bapak emak saya 500 tahun sholat. Jika kami dikasih kesempatan puasa Ramadan 50 tahun, ya, maka bayangkan 500 sholat melebihi usia orang tua saya, melebihi usia bapak saya waktu 78 tahun. Kalau kita dikasih kesempatan misalnya setahun, walaupun misalnya 2 kali hatam saja, 2 kali hatam, apa bapak saya 1000 kali hatam, otomatis. Coba
Itu artinya kalau hari ini kita duduk di sini, kita ngaji, kita sholat, kita ambil, bayangkan hari ini yang mendapatkan pahala bukan hanya kita sendiri. Sampai hari ini ayah, ibu kita yang sudah dikuburkan mendapatkan pahala dari duduknya kita hari ini. Jadi hari ini kalau kita bisa melihat wajah mereka dan mereka bisa ngomong, kita pasti akan mendengar mereka ngomong, terima kasih anakku, terima kasih engkau telah berikan pahala kepada ayah ibu dan hidupnya khusus majelis sekalian. Terima kasih anakku, kau hari ini telah baca Quran 1 juz. Saat ini ayahmu tidak bisa lagi baca Quran, ibumu tidak bisa lagi sholat, ayahmu sudah tidak bisa lagi puasa. Tapi Masya Allah, kau telah memberikan pahala terbaik buat orang tua. Itulah Bapak Ibu Rasulullah. Intinya kita ini memperbanyak amal apalagi di bulan Ramadan. Karena itu ketika kita melakukan amal-amal kebaikan, maka carilah amal pahalanya luar biasa berlipat ganda. Contoh sederhana, jika kita sholat, jangan jadi anak yang pelit kepada orang tua dan bersolat sendiri di rumah. Kalau kita hanya memberikan pahala 1 per orang, berikan pahala 27 kali lipat. Kalau itu mohon ada yang diantara kita pernah ngasih orang tua sehari mungkin 1 juta, yakin tidak? 100 ribu sudah tidak, 50 ribu lebih sudah tidak. Tapi demi Allah ada suara yang tiap hari rutin dia memberikan Bapak Ibu yang kekayaan lebih besar daripada uang 1 juta 1 miliar 1 triliun 1000 triliun. Siapa itu? Yang setiap pagi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dia telah memberikan hadiah terbaik. Kalau dinilai dengan harta lebih baik daripada dunia dan sehingga inilah kesempatan terbaik untuk kita Ramadan untuk menambah amal kebaikan dengan salah satu motivasi berbakti kepada orang yang telah wafat, sehingga mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan ibu kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya kira Bapak Ibu Allah dan bermanfaat buat kita semua. Dan sejalan kita memohon kepada Allah di pagi yang berkah, di Ramadan yang berkah, mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah, ampuni dosa kami hari ini. Ya Allah, sebanyak apapun dosa-dosa kami ampuni. Ya Allah, sebesar apapun dengan masa lalu kami, dengan maksiat-maksiat yang pernah kami lakukan, ampuni ya Allah. Ya Allah, jika hari ini orang tua kami masih bersama kami, izinkan kami membahagiakan orang tua kami. Mudahkan kami berbakti kepada orang tua kami. Jangan jadikan sisa umur kami durhaka kepada orang tua kami. Telah cukup derita mereka merawat kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada orang tua yang kami cintai sisa usia yang berkah, umur yang berkah, kesehatan yang berkah, agar orang tua kami bisa menambah amal kebaikan. Ya Allah, hari ini orang tua kami yang telah wafat, ampuni dosanya ya Allah. Ampuni kesalahan orang tua kami. Mungkin dulu orang tua kami tidak sholat karena tidak paham, ampuni ya Allah. Mungkin
Mungkin dulu adik kami tidak puasa karena gak ngerti ya Allah. Ampuni dosanya, ampuni dosanya, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sebanyak apapun dosa orang tua kami, sebanyak apapun khilafan orang tua kami, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, banyak di antara kami, orang tua kami hari ini telah dimakamkan. Kami menjadikan kuburnya sebagai taman surga ya Allah. Berikan cahaya di makam orang tua kami. Luaskan kubur Bapak Ibu kami. Jadikan makamnya tempat istirahat terbaik buat orang tua kami. Dan terima semua amal ibadah kebaikan Bapak Ibu kami. Jadikan amal baiknya sebagai amal terbaik di kuburnya ya Allah. Sebagaimana menjanjikan akan kau tampakkan menjadi orang yang wajahnya putih bersih menemani orang tua kami. Kau tampakkan sebagai seseorang yang baunya harum membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, jauhkan orang tua kami dari siksa kuburnya. Selamatkan Bapak Ibu kami dari azab kuburnya. Rahmati orang tua kami. Cintai Bapak Ibu kami. Bahagiakan orang tua kami ya Allah. Dan maafkan kami anak-anaknya yang bisa membahagiakan orang tua kami. Ampuni dosa kami yang kurang-kurang ajar kepada orang tua kami. Ampuni kesalahan kami yang kurang kasar kepada Bapak Ibu kami. Ampuni kekhilafan kami yang kurang buat mereka kecewa ya Allah. Ampuni dosa kami yang bahkan pernah membuat mereka menangis jatuh tekad ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, jabat kami. Terima doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, didik kami jadi orang tua terbaik untuk anak-anak kami. Bimbing kami untuk menjadi orang tua teladan terindah untuk keluarga kami. Ya Allah, lembutkan hati anak-anak kami. Berikan cahaya di hati anak-anak kami. Buat mereka menjadi anak yang soleh-soleh ya Allah. Buat mereka sholat istiqomah ya Allah. Jadikan sholat anak-anak kami khusyuk ya Allah. Agar menjauhkan anak kami dari semua dosa maksiat. Agar kau baguskan akhlak anak-anak kami dalam sholatnya. Ya Allah, jadikan keluarga kami semua bertakwa kepada-Mu. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga kami akan keselamatan dunia sampai berjumpa di surga ya Allah. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya Allah yang membalikkan hati, kokohkan hati kami di atas ketaatan ya Allah. Kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, izinkan kami bahagia di dunia ya Allah. Kami bahagia di dunia bersama anak-anak kami, bersama orang tua kami, bersama keluarga kami. Ya Allah, kami rindu surga, tapi kami ingin ke surga bersama anak-anak kami. Buat ibu yang kami cintai, berikan surga terbaik ya Allah. Surga terbaik ya Allah. Buat ayah yang kami sayangi, berikan surga Firdaus terbaik ya Allah. Ya Allah, izinkan kami nanti berkumpul bersama keluarga kami di surga. Ya Allah, selamatkan kami semua dari api neraka. Lindungi anak kami dari api neraka. Selamatkan ayah ibu kami dari api neraka ya Allah.
عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.